Erick Thohir mengaku siap mundur dari Ketua Umum PSSI. Sejumlah nama muncul sebagai skenario jika Erick Thohir tak lagi jadi Ketua Umum PSSI. Pokoknya kalau ada kita yang nggak benar, silakan dikritik. Iya, itu. Dan makanya saya bersyukur dengan banyak sekarang ada podcast, ada media ini. Iya, lebih kan, terbuka lah. Kalau untuk kita tambah dikritik kan tambah bagus. Kan ada yang kita nggak bisa melihat diri kita sendiri. Iya, iya. Orang lain yang harus melihat diri kita sendiri. Ya kan? Ya. Kalau enggak kita ngaca diri gitu kan. Benar-benar mengejutkan sindiran tajam Indra Syafri untuk Erick Thohir. Jangan ulangi kesalahan. Kembalikan fondasi timnas yang sudah dibangun. Jakarta, sebuah pernyataan berani dari pelatih yang dikenal berkarakter tenang dan bijaksana, Indra Syafri, mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam sebuah podcast tertutup yang digelar beberapa waktu lalu, bersama salah satu media olahraga ternama, pelatih asal Sumatera Barat itu melontarkan kritik halus sekaligus sindiran tajam terhadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pernyataan itu menyoroti persoalan krusial, ketegasan PSSI dalam memilih pelatih kepala tim nasional senior Indonesia pasca kegagalan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert, tim Garuda gagal melanjutkan langkahnya, meski sempat mencatat sejarah sebagai salah satu negara Asia Tenggara pertama yang menembus babak itu. Kini, kursi pelatih kepala timnas senior kembali kosong. Dan bagi Indra Syafri, kekosongan itu bukan sekedar masalah posisi, tetapi masalah arah dan prinsip dalam membangun tim nasional. Saya tidak ingin melihat hasil kerja keras selama bertahun-tahun hilang begitu saja, hanya karena kebijakan yang terburu-buru, ujar Indra dengan nada tegas dalam rekaman yang bocor ke publik. Sindiran yang tersirat tapi menyengat. Indra Syafri memang tidak pernah secara langsung menyebut nama Erick Thohir dalam ucapannya. Namun konteks pembicaraan jelas menunjukkan siapa yang ia maksud. Ia menyoroti bagaimana keputusan PSSI pada waktu itu dianggap terlalu cepat dalam menunjuk pelatih asing baru tanpa mempertimbangkan kesinambungan proyek tim nasional yang sudah dibangun sejak era Shin Tae-yong. Ketegasan itu penting, tapi yang lebih penting adalah kebijaksanaan. Jangan hanya tegas di depan kamera, tapi lembek dalam konsistensi. Kita sudah punya pondasi, sudah punya sistem, sudah punya identitas permainan. Lalu kenapa dibongkar begitu saja? Tegasnya dalam podcast berdurasi hampir 1 jam itu. Kalimat tersebut sontak menjadi sorotan tajam di dunia maya setelah potongan klipnya beredar luas di berbagai platform media sosial. Banyak netizen dan pemerhati sepak bola yang menilai pernyataan Indra adalah kritik langsung terhadap gaya kepemimpinan Erick Thohir di PSSI, terutama dalam hal mengambil keputusan strategis untuk tim nasional. Mengingat kembali pondasi era Shin Tae-yong, Indra Syafri yang juga pernah bekerja sama dengan Shin Tae-yong dalam sejumlah agenda timnas menyebut bahwa fondasi yang dibangun oleh pelatih asal Korea Selatan itu adalah salah satu yang paling kokoh dalam sejarah sepak bola Indonesia modern. Ia menilai STY bukan sekedar membentuk tim, tapi membangun budaya disiplin dan mental juang yang selama ini selalu menjadi kelemahan Garuda. STY itu bukan sekedar pelatih. Dia membentuk karakter pemain, mengajarkan kedisiplinan, dan menanamkan rasa bangga mengenakan lambang Garuda. Itu sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau popularitas pelatih asing manapun, ujarnya. Menurut Indra, keberhasilan Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hasil instan, tetapi hasil kerja jangka panjang sejak 2020. Ia menilai pergantian pelatih pasca kesuksesan itu terlalu cepat dan tidak berdasarkan analisis mendalam terhadap kesinambungan tim. Kita terlalu cepat ingin hasil baru, padahal hasil besar itu dibangun dari proses panjang. STY sudah mulai dari nol, dari tim yang mentalnya rapuh hingga mampu menantang tim-tim besar Asia. Kenapa orang seperti itu tidak kita pertahankan? Tambahnya. Sindiran soal kepemimpinan Erick Thohir.
Salah satu bagian paling tajam dari pernyataan Indra muncul ketika ia membahas soal ketegasan semu dalam kepemimpinan. Ia menilai banyak keputusan di PSSI yang tampak tegas di permukaan, namun sebenarnya kurang memiliki arah yang konsisten di baliknya. Tegas itu bukan berarti cepat mengambil keputusan. Tegas itu berani bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Kalau sudah ganti pelatih tapi kemudian gagal, ya harus berani mengakui bahwa keputusan itu keliru. Katanya tanpa menyebut nama, namun semua pendengar memahami arah kritiknya. Menurut sumber internal yang hadir dalam rekaman podcast tersebut, suasana menjadi hening ketika Indra menyampaikan kalimat itu. Beberapa rekan panelis bahkan mengaku tak menyangka pelatih yang dikenal santun itu berani berbicara sejujurnya di ruang publik. Beliau tidak marah, tapi cara bicaranya sangat mantap. Tidak berteriak tapi menohok, ujar salah satu peserta podcast yang meminta identitasnya dirahasiakan. Menyoroti seorang Patrick Kluivert dan arah baru yang gagal. Dalam kesempatan itu, Indra juga menyinggung sosok Patrick Kluivert yang sempat ditunjuk PSSI untuk menangani timnas senior. Meski mengaku menghormati reputasi mantan bintang Belanda tersebut, Indra menilai bahwa penunjukan Kluivert adalah bentuk ketidaksabaran dan kurangnya perencanaan matang. Kita tidak bisa selalu terpesona dengan nama besar. Kluivert hebat sebagai pemain, tapi sebagai pelatih, apa rekam jejaknya? Kita perlu sosok yang paham kultur sepak bola Indonesia, bukan hanya sekedar terkenal di Eropa, sindirnya. Ia menambahkan bahwa pergantian pelatih dari STY ke Kluivert seperti memutus rantai perkembangan pemain yang sudah terbiasa dengan gaya dan filosofi yang diterapkan oleh pelatih Korea tersebut. Bayangkan, pemain yang sudah terbiasa dengan latihan disiplin dan pola pressing ketat, tiba-tiba harus menyesuaikan dengan gaya permainan Eropa yang berbeda total. Itu seperti membangun rumah baru, tapi merobohkan fondasi yang lama, lanjut Indra. Dukungan netizen dan mantan pemain. Setelah potongan pernyataan Indra beredar, tag hashtag kembalikan STY langsung trending di media sosial. Banyak fans Garuda menilai ucapan Indra sebagai wake up call bagi PSSI dan terutama Erick Thohir untuk tidak terus melakukan eksperimen di level timnas senior. Beberapa mantan pemain timnas, meski tak menyebut nama, ikut mengunggah status yang seolah menguatkan sindiran tersebut. Salah satu di antaranya menulis, pelatih datang dan pergi tapi karakter timnas harus dijaga. Jangan korbankan sistem demi pencitraan. Komentar itu langsung dipadankan dengan pernyataan Indra dan memperkuat opini publik bahwa banyak pihak di dalam dunia sepak bola Indonesia mulai jenuh dengan arah kebijakan yang diambil. Indra tidak menyerang, saya mengingatkan. Meski kritiknya dianggap tajam, Indra Syafri menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menyerang siapapun secara pribadi. Ia hanya ingin mengingatkan bahwa keputusan dalam sepak bola nasional harus berpihak pada masa depan tim, bukan pada kepentingan jangka pendek. Saya tidak ingin melihat pemain-pemain muda yang sudah dibina dengan susah payah kehilangan arah. Jangan sampai setiap ganti ketua atau pelatih, semua dimulai dari nol lagi. Itu penyakit lama sepak bola kita, ujarnya dalam sesi penutup podcast. Indra juga menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mengincar posisi pelatih timnas senior, namun ia berharap agar orang yang terpilih nanti adalah sosok yang memahami konteks perjuangan panjang tim ini. Saya hanya ingin melihat timnas ini tumbuh sehat. Kalau saya boleh usul, ya panggil lagi orang yang sudah tahu anatominya. Siapa lagi kalau bukan Shin Tae-yong? Dia membangun dari nol. Dia tahu luka dan kekuatan tim ini, katanya dengan nada penuh keyakinan. Reaksi PSSI dan Erick Thohir. Pernyataan Indra tentu bisa dianggap angin lalu. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Erick Thohir maupun pihak PSSI. Namun sejumlah sumber internal menyebut bahwa Erick sempat merasa terganggu dengan isi pernyataan tersebut, terutama bagian yang menyinggung tegas di depan kamera, lembek dalam konsistensi. Salah satu pejabat PSSI yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa beberapa pengurus sempat mendiskusikan potongan pernyataan itu secara internal. Ya, kita semua dengar podcast itu. Pak Erick tidak marah, tapi jelas terlihat beliau tidak nyaman. Beliau merasa sindiran itu agak personal, ungkap sumber tersebut. Namun di sisi lain, sejumlah anggota Exco PSSI justru menilai pernyataan Indra itu patut menjadi bahan refleksi. Seorang anggota Exco bahkan mengatakan bahwa federasi harus belajar untuk menerima kritik sebagai bagian dari pembenahan.
Coach Indra itu bagian dari keluarga besar sepak bola kita. Kalau dia bicara seperti itu berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jangan alergi terhadap kritik, ujarnya. Seruan untuk memanggil kembali Shin Tae-yong. Setelah badai kritik dari publik dan munculnya sindiran dari Indra, suara untuk memanggil kembali Shin Tae-yong semakin menguat. Berbagai komentar publik di media sosial, kanal YouTube, hingga forum sepak bola nasional menyuarakan hal yang sama. Kembalikan pelatih yang telah membawa Indonesia ke level tertinggi dalam sejarah modernnya. STY sudah tahu anatomi tim, sudah tahu siapa yang siap mental, siapa yang belum. Kalau dia diberi kepercayaan lagi, saya yakin kita bisa bangkit, kata Indra menutup pernyataannya. Ia menegaskan, sepak bola bukan sekedar hitung-hitungan kontrak dan reputasi, tetapi tentang konsistensi, visi, dan kontinuitas pembangunan. Kalau setiap keputusan hanya berdasar popularitas bukan kompetensi, maka kita tidak akan pernah maju. Kita harus berani belajar dari kesalahan. Jangan gengsi mengakui kalau keputusan sebelumnya keliru, tambahnya. Penutup, sindiran yang jadi cermin. Pernyataan Coach Indra Syafri ini mungkin hanya berlangsung dalam sebuah podcast tertutup, namun efeknya bergema luas. Ia tidak hanya menyoroti masalah pelatih, tetapi juga menyentuh jantung persoalan utama sepak bola Indonesia, kepemimpinan dan arah kebijakan yang tidak konsisten. Di tengah situasi timnas yang kini tanpa pelatih, dan dengan PSSI yang masih mencari sosok baru, suara dari figur sekelas Indra Syafri terasa seperti panggilan hati nurani. Ia berbicara bukan untuk mencari panggung, namun untuk mengembalikan prinsip dan arah pembangunan tim nasional yang